Ini adalah episode ketiga dari video-video tentang sejarah Bani Israel dan orang-orang Yahudi. 3 video tentang Bani Israel ini insya Allah akan saya gabungkan menjadi satu untuk memudahkan Anda melihat ketiga video tersebut secara keseluruhan dalam satu video. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perkembangan komunitas Yahudi di masa Nabi, di masa para khalifah Muslim, hingga kemunculan seorang tokoh Yahudi bernama Theodor Herzl. Siapa sebenarnya Theodor Herzl ini dan apa yang dilakukan oleh tokoh Yahudi ini? Inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Mari kita mulai. Theodor Herzl adalah tokoh Yahudi yang ada di wilayah Swiss. Meskipun dia merupakan orang Yahudi dan juga keturunan Yahudi, namun dia sendiri tidak dididik secara kebudayaan sebagai orang Yahudi. Dia tidak bisa bahasa Ibrani dan tidak bisa juga berbahasa Aramaik. Namun dia merupakan seorang kapitalis, penulis, jurnalis, dan pebisnis. Dia berhasil mengembangkan usahanya di bidang perbankan dan media di Eropa. Dia juga memiliki jaringan yang kuat dengan orang-orang Yahudi di wilayah Eropa dan wilayah-wilayah lain di dunia. Dia dianggap sebagai tokoh penting yang menggagas ide nasionalisme Yahudi di dunia. Ide utamanya ialah dia ingin mengumpulkan semua orang Yahudi di dalam satu negara. Karena hingga saat itu orang-orang Yahudi tidak punya satu negara khusus yang menaungi seluruh masyarakat Yahudi di dunia. Ide ini ternyata sejalan dengan perkembangan ajaran Kristen Protestan yang mulai muncul di Eropa sejak abad ke-15 Masehi, bersamaan dengan kemunculan tokoh Protestan yang terkenal bernama Martin Luther, yang merupakan seorang pendeta di Jerman. Martin Luther ini memiliki keinginan yang kuat untuk memurnikan ajaran Kristen, dan salah satu ajaran penting yang muncul dari Protestan ini ialah bahwa orang-orang Kristen Protestan ini mengakui Perjanjian Lama sebagai bagian dari ajaran mereka, dan mereka pun meyakini bahwa orang-orang Yahudi harus dikumpulkan di Bukit Zion yang ada di Yerusalem untuk persiapan kemunculan Yesus. Bukit Zion ialah bukit yang menjadi makam dari jurnalis Palestina Shirin Abu Aqilah yang tewas diserang tentara penjajah. Ajaran Protestan yang mengharuskan orang-orang Yahudi berkumpul di Bukit Zion ini menyebar ke seluruh dunia, terutama di Inggris dan Amerika. 2 negara inilah yang selanjutnya menjadi pendukung gerakan Zionisme yang bertujuan untuk mengumpulkan seluruh orang-orang Yahudi yang ada di dunia di Yerusalem di Bukit Zion. Karena itu, gerakan Zionisme dianggap sebagai sebuah gerakan internasional dengan latar belakang agama. Maka kita perlu pahami bahwa tidak semua orang Zionis itu Yahudi. Zionis itu bisa orang Kristen, bisa orang Muslim, bahkan bisa juga orang Arab Muslim sekaligus Zionis. Karena siapapun yang mendukung program Zionis, apapun kebangsaan dan agamanya, maka dia pun adalah seorang Zionis. Sementara itu, sebagian orang-orang Yahudi sendiri menolak ide Zionisme tersebut. Kelompok yang menolak pendirian negara Yahudi ini dikenal sebagai kelompok Natorik Karta. Mereka berpendapat bahwa Tuhan mereka tidak menghendaki orang-orang Yahudi berkumpul di satu tempat, karena orang-orang Yahudi memang ditakdirkan untuk berpencar sebagai minoritas, dan mereka menganggap bahwa berkumpulnya orang-orang Yahudi di satu tempat, apalagi di wilayah Palestina, justru akan membahayakan mereka. Karena itu kita sering melihat orang-orang Yahudi Natorik Karta ikut berpartisipasi dalam demonstrasi menuntut pembebasan Palestina dan penghapusan penjajahan Israel di berbagai tempat di dunia, termasuk di Amerika dan Inggris. Mungkin Anda bingung bagaimana mungkin orang Yahudi tidak mendukung pendirian negara Yahudi. Kita harus menyadari bahwa Theodor Herzl adalah otak dari pendirian negara Yahudi. Dia menggabungkan antara nasionalisme orang-orang Yahudi dengan keyakinan orang Protestan tentang keharusan orang Yahudi berkumpul di Bukit Zion. 2 tujuan ini akhirnya terakomodir dalam ide pendirian negara Yahudi. Berbagai upaya pun dilakukan oleh Herzl dan pendukungnya untuk mendanai dan mewujudkan berdirinya negara Yahudi dan untuk mengembalikan orang-orang Yahudi untuk pulang ke tanah asal mereka. Mari kita renungkan kata-kata pulang ini, teman-teman sekalian. Jika kita keluar misalnya dari negara kita untuk bekerja selama 10 tahun, kemudian kita lelah bekerja di luar negeri dan ingin pulang kembali ke negara kita, maka itu masuk akal jika kita mengatakan bahwa kita akan pulang.
kemudian kita memutuskan untuk pulang kembali. Tapi jika kita memeriksa DNA kita dan kita mendapati bahwa DNA kita berasal dari Korea Utara, kemudian kita memutuskan untuk pulang kembali ke Korea Utara dan mengajak orang-orang yang memiliki DNA Korea Utara dari seluruh dunia untuk pulang ke Korea Utara karena nenek moyang kita 3000 tahun yang lalu pernah tinggal di Korea, maka itu adalah ide gila yang tidak masuk akal. Tentu saja Kim Jong-un tidak akan terima dan akan mengusir kita dari Korea Utara. Maka gerakan pulang kembali yang digaungkan oleh Zionis ini bukan gerakan pulang kampung sama sekali. Ini adalah penjajahan dan kolonialisasi. Jika kita menggunakan logika Zionis, maka tentu semua tanah Amerika harus dikuasai orang-orang Indian. Karena itu adalah tanah leluhur mereka sejak ribuan tahun yang lalu. Dan Australia harus dikembalikan kepada orang-orang aborigin, karena itu adalah tanah mereka sejak ribuan tahun lalu. Singkat cerita, dari tahun 1870 sampai 1897, Theodor Herzl menyebarkan idenya untuk mendirikan negara Yahudi. Hingga di tahun 1897, tanggal 29 Agustus, dilaksanakanlah sebuah kongres pendirian negara Yahudi di kota Basel, di Swiss. Kongres ini dipimpin oleh Herzl, didanai oleh Herzl, dan juga diliput dan dimuat di media yang dikuasai oleh Herzl dan orang-orang Israel. Kongres ini juga didukung oleh orang-orang kaya Yahudi lainnya seperti keluarga Rothschild. Kongres ini selanjutnya menghasilkan sebuah program, yaitu program Basel. Program ini merupakan rencana konkret untuk mendirikan negara Yahudi. Mereka berencana untuk membangun negara Yahudi di Palestina. Selain Palestina, tempat lain yang juga dianggap memungkinkan untuk dipilih sebagai lokasi negara Yahudi ialah Argentina di Amerika Selatan dan Uganda di Afrika. Dua tempat ini dianggap sebagai alternatif jika rencana pendirian negara Yahudi di Palestina gagal. Setelah itu, Theodor Herzl mengajukan permohonan kepada penguasa tertinggi tanah Palestina saat itu, yaitu Sultan Daulah Utsmaniyah Abdul Hamid II, untuk diizinkan membuat pemukiman orang-orang Yahudi di Palestina. Sebagai gantinya, Herzl menjanjikan akan memberikan uang dalam jumlah besar yang diharapkan dapat mencegah kebangkrutan Daulah Utsmaniyah yang kala itu mulai masuk ke masa-masa stagnansi dan krisis karena banyaknya pemberontakan dan penyerangan dari orang-orang Barat. Yang perlu kita ketahui bahwa saat itu penduduk Yahudi yang ada di Palestina sangat kecil, hanya sekitar 2,8% dari populasi yang ada di Palestina. Jumlah itu tidak jauh berbeda dengan populasi orang Yahudi yang ada di wilayah-wilayah Arab lainnya seperti Mesir, Irak, Libya, dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi di wilayah lain ada lebih banyak presentasi warga Yahudi di sana daripada di Palestina. Namun Sultan Abdul Hamid menolak permohonan Herzl. Sultan Abdul Hamid menjawab, "Aku tidak akan bisa melepas satu jengkal pun tanah negaraku, karena itu bukanlah milikku, tapi milik seluruh umat Islam. Merekalah yang berjihad di jalan Allah untuk semua itu, dan tumpah untuknya darah-darah mereka. Maka biarlah orang-orang Yahudi menyimpan jutaan uang mereka. Namun jika negara ini pecah, maka saat itu mereka dapat mengambil tanah itu." Sebuah jawaban yang keras dan tegas dari Sultan Abdul Hamid II. Namun sayangnya beberapa waktu kemudian, Daulah Utsmaniyah benar-benar runtuh dan pecah. Setelah terjadi Perang Dunia I yang terjadi antara tahun 1914 sampai 1918. Setelah itu Khilafah Utsmaniyah pun dihapus sepenuhnya tahun 1924. Dan keputusan pertama yang dikeluarkan oleh orang-orang Turki setelah penghapusan khilafah ialah pencabutan larangan pendirian pemukiman Yahudi di Palestina. Wilayah-wilayah Turki Utsmani yang berhasil dikuasai oleh tentara sekutu pun kemudian dibagi-bagi kepada para pemenang perang dengan pembagian yang dikenal dengan Kesepakatan Sykes-Picot tahun 1918. Dan wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab pun akhirnya dikuasai oleh Prancis dan Inggris. Setelah perjanjian tersebut, wilayah Irak dan Syam termasuk Palestina dikuasai oleh Inggris. Sementara itu, Maroko, Tunisia, dan Aljazair dikuasai oleh Prancis. Sementara itu, orang-orang Yahudi pun mengajukan permohonan kepada pemerintahan Inggris agar mereka diizinkan untuk mendirikan negara di wilayah Palestina.
Desakan dan permohonan orang-orang Yahudi ini kemudian mendorong sekretaris untuk urusan luar negeri Inggris yang juga mantan Perdana Menteri Inggris, Arthur Balfour, untuk mengeluarkan surat pernyataan yang mengizinkan orang-orang Israel untuk hijrah dan bermukim di wilayah Palestina. Surat pernyataan ini dipublikasikan di tahun 1917, dan di tahun yang sama pasukan Inggris di bawah pimpinan Jenderal Allenby masuk ke wilayah Yerusalem. Bagaimana orang-orang Yahudi dapat mendesak Balfour untuk mengeluarkan surat pernyataan Balfour tahun 1917 tersebut? Tentu berkat dorongan dari Rothschild yang merupakan tokoh Yahudi kaya yang berpengaruh di Inggris, dan juga tokoh-tokoh Yahudi lainnya yang tersebar di Inggris maupun Amerika, yang keduanya mulai muncul sebagai kekuatan politik yang kuat dan adidaya di dunia, terutama pasca menghilangnya Daulah Utsmaniyah dari panggung politik dunia. Sementara itu, surat pernyataan Balfour itu menjadi awal bagi terjadinya gerakan hijrah orang Yahudi secara sistematis dan masif dari seluruh wilayah di dunia ke tanah Palestina. Ini merupakan wujud dari keberhasilan ideologi Theodor Herzl. Meskipun Herzl sendiri sudah meninggal dunia di tahun 1904. Setelah itu giliran Syarif Hussein, penguasa Mekah yang diiming-imingi oleh Inggris bahwa dia akan diberikan kerajaan yang mencakup seluruh tanah bangsa Arab, dengan syarat bahwa Syarif Hussein harus melakukan pemberontakan dan revolusi melawan orang-orang Turki Utsmani. Di sisi lain, penguasa dari Najd, keluarga Saud, juga muncul sebagai tokoh baru bangsa Arab, dan beberapa tokoh lain bermunculan di wilayah Teluk dan Yaman yang semua juga ingin memisahkan diri dari Khilafah Utsmaniyah. Kondisi wilayah Timur Tengah yang kacau dan saling berebut kekuasaan ini akhirnya membuat orang-orang Yahudi dengan bebas dapat masuk dan menyebar. Kondisi wilayah Timur Tengah yang kacau dan saling berebut kekuasaan ini akhirnya membuat orang-orang Yahudi dengan bebas dapat masuk dan semakin menyebar pengaruhnya di wilayah Palestina. Maka berakhirlah Daulah Utsmaniyah dengan perang dan dengan siasat politik Inggris, dan muncullah negara-negara baru di Timur Tengah, dan terjadilah pembagian wilayah baru di seluruh wilayah Timur Tengah. Inggris pun menguasai wilayah Palestina dan Syam secara resmi sejak tahun 1920, dan mereka menyebutnya dengan Protektorat Inggris, dan mereka enggan menyebutnya sebagai penjajahan Inggris. Bersamaan dengan semua kejadian itu, hijrah Yahudi ke tanah Palestina secara sistematis dan terus-menerus pun terus terjadi. Orang-orang Yahudi pun membuat sebuah rekening khusus untuk mengumpulkan semua dana dari orang-orang pendukung Zionis di seluruh dunia. Mereka menggunakan dana tersebut untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan mereka dalam pembangunan masyarakat Yahudi di Palestina. Dengan jumlah populasi Yahudi yang terus meningkat, orang-orang Yahudi pun membeli tanah dari orang-orang Palestina dengan harga yang tinggi dan tidak masuk akal. Banyak orang yang diberikan janji-janji manis bahwa tanah mereka akan menjadi investasi tinggi dengan dibangunkan berbagai bangunan indah di atasnya, dan mereka akan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan investasi tersebut. Banyak orang Palestina yang menolak untuk menjual dan menyerahkan tanah mereka. Namun ada pula yang tergiur karena kebutuhan ekonomi. Orang-orang Yahudi pun mulai membuat pemukiman-pemukiman baru. Mereka juga membeli senjata untuk mengamankan diri mereka, dan mereka juga membentuk kelompok-kelompok pertahanan mereka sendiri yang disebut Haganah, Irgun, dan berbagai organisasi lainnya. Sementara orang-orang Yahudi terus mengembangkan pengaruh mereka di Palestina, Perang Dunia II pun terjadi. Di dalam Perang Dunia tersebut, orang-orang Yahudi pun dimusuhi, dibantai, dan diusir dari Eropa. Hitler yang merupakan pemimpin Jerman dalam Perang Dunia II sangat benci kepada orang Yahudi karena orang Yahudi memonopoli media dan ekonomi di Jerman. Orang-orang Jerman juga menganggap ras Yahudi sebagai ras rendah yang seharusnya dimusnahkan. Maka orang-orang Yahudi pun kabur dari Jerman dan Italia, dan mereka pun hijrah ke wilayah mayoritas Muslim, termasuk ke wilayah Palestina. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para Zionis untuk mengajak orang-orang Yahudi di seluruh Eropa untuk hijrah ke Palestina. Di sana kalian ditindas, datanglah ke sini, kalian akan disambut hangat. Jika kita melihat salah satu foto proses pindahnya orang-orang Yahudi ke Palestina, kita akan mendapati sebuah kapal besar yang berisi orang-orang pengungsi Yahudi di pantai Palestina. Di atas kapal itu dituliskan, "Jerman menghancurkan keluarga kami. Kami memohon agar kalian tidak menghancurkan impian kami."
Dan yang menyambut mereka saat itu tentu saja pasukan Inggris yang memang mendukung gerakan Zionis. Dan kalau bukan tanpa orang-orang Inggris, proyek Zionis ini tidak akan berhasil dan akan gagal sejak hari pertama. Sementara itu orang-orang Arab di Palestina yang memang tidak memiliki pasukan tempur dan tidak punya senjata, memang tidak bisa berbuat banyak. Namun muncul Syekh Izzuddin Al-Qassam yang memimpin gerakan perlawanan. Namun akhirnya beliau wafat di tangan pasukan Inggris tahun 1935. Di tahun selanjutnya terjadi revolusi besar-besaran di Palestina tahun 1936 sebagai bentuk protes atas wafatnya Syekh Izzuddin Al-Qassam. Di sisi lain orang-orang Yahudi terus berdatangan dan jumlah mereka semakin banyak hingga mencapai 22% dari total populasi di Palestina. Kondisi Palestina yang semakin tidak kondusif sempat membuat orang-orang Inggris meminta orang-orang Yahudi untuk mengurangi angka migrasi. Namun gelombang migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina terus berdatangan. Persenjataan kelompok bersenjata Yahudi pun semakin lengkap dan kuat karena mereka mendapatkan dukungan persenjataan dari Inggris, Amerika, dan negara-negara Eropa yang mendukung proyek pendirian negara Zionis. Bahkan kelompok bersenjata Yahudi yang disebut Haganah dan Irgun juga mendapatkan pendidikan militer dari orang-orang Inggris. Hingga akhirnya gerakan bersenjata militer Yahudi tersebut bahkan melakukan pemberontakan terhadap orang-orang Inggris. Mereka melakukan pengeboman di Hotel King David yang merupakan markas militer Inggris. Orang-orang Irgun saat itu melakukan pengeboman yang menyebabkan kematian 90 orang. Orang-orang Irgun pun menjadi buronan dan dianggap sebagai teroris oleh otoritas Inggris. Salah satu tokoh teroris Irgun saat itu ialah Menachem Begin, yang kelak menjadi Perdana Menteri Israel, dan anehnya selanjutnya dia malah mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian. Fakta yang sangat tidak masuk akal. Dia dan juga Ishak Rabin yang merupakan tokoh pelaku kejahatan teror di Haifa, yang seharusnya diadili dan dihukum, keduanya malah mendapatkan jabatan Perdana Menteri Zionis, dan keduanya juga mendapatkan Nobel Perdamaian. Demikianlah Haganah dan Irgun kerap melakukan operasi-operasi yang menyebabkan kekacauan dan kematian banyak orang. Sementara itu, kelompok-kelompok teroris Zionis ini juga melakukan penyerangan dan pembantaian terhadap banyak penduduk asli Palestina. Mereka membantai seluruh penduduk desa di hadapan Herbert Samuel, komisioner Inggris atas tanah Palestina, tanpa merasa bersalah dan tanpa diadili sama sekali. Karena Herbert sendiri merupakan keturunan Yahudi dan tumbuh sebagai seorang Yahudi Ortodoks di Inggris. Tentu saja gerakan perlawanan dan perjuangan yang dilakukan orang-orang Palestina dan orang-orang Arab tidak berhenti, meskipun mereka tidak memiliki banyak pengalaman, sumber daya, dana ataupun senjata. Salah satu tokoh perlawanan yang terkenal, sebagaimana kita sebutkan tadi, adalah Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang merupakan orang Syria yang berjuang dengan sekuat tenaganya melawan pendudukan orang-orang Inggris di wilayah Syam. Gerakan perlawanan ini tidak pernah berhenti di seluruh wilayah Palestina. Yang tewas dari mereka mencapai ribuan orang, yang dihukum mati oleh para penjajah mencapai ratusan orang. Dan ditangkapi pula banyak orang dari para pejuang Palestina. Bahkan orang-orang Inggris sendirilah yang membuat strategi penghancuran rumah-rumah para pejuang Palestina. Strategi jahat ini pula yang digunakan oleh penjajah Zionis hingga hari ini. Jika ada yang mengatakan orang Palestina sendiri yang menjual tanah mereka kepada orang asing, maka tanyakan kepadanya Anda berkata berdasarkan sumber apa. Kita dapat melihat bahwa orang-orang Palestina jelas-jelas menolak kehadiran para penjajah Zionis. Lihatlah peristiwa Revolusi Buruk tahun 1929, Revolusi Arab tahun 1936, peristiwa 17 Huzairan yang merupakan peristiwa pengusiran terhadap orang-orang Palestina setelah mereka menolak untuk menjual tanah mereka. Pengusiran besar-besaran dengan kekuatan senjata setelah mereka menolak uang, dan banyak kisah-kisah horor lainnya yang dilakukan para penjajah Zionis. Bacalah buku Negara Yahudi yang ditulis Theodor Herzl. Di sana dia menulis bahwa orang-orang Arab adalah unsur yang lemah, pasif, dan tidak modern. Tidak ada harganya dan harus dimusnahkan dan ditundukkan di bawah kekuasaan Zionis. Meskipun kalian orang-orang Yahudi selalu takut menghadapi mereka.
Demikianlah orang-orang Yahudi memandang bangsa Arab, sebuah pandangan yang tidak manusiawi dan kejam bukan main. Bukan hanya orang Arab, orang-orang Yahudi memandang semua bangsa selain bangsa Yahudi sebagai bangsa yang rendah dan tidak berharga, termasuk orang-orang Inggris dan Amerika yang telah mendukung mereka dengan dana dan senjata. Lihatlah nasib Rachel Corrie, seorang aktivis kemanusiaan warga Amerika yang membela hak-hak orang Palestina. Dia dilindas dengan bulldozer sampai mati oleh orang-orang Zionis tanpa rasa bersalah sama sekali. Itulah akidah Yahudi dan Zionis terhadap segala bangsa, termasuk saya sendiri dan juga Anda, bangsa kita dan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Maka di mana rasa kemanusiaan jika kita mendukung gerakan Zionis? Ideologi Zionis ini sudah ditebarkan oleh Herzl sejak tahun 1896, dan pemahaman ini pun disebarkan kepada orang Yahudi di seluruh dunia. Lihatlah David Ben-Gurion yang merupakan bagian dari pasukan Inggris yang memasuki Palestina tahun 1917. Namun kemudian dia bergabung dengan Haganah, Irgun, dan memberontak melawan orang Inggris. Muncul pula berbagai gerakan bersenjata Yahudi lainnya yang menyebabkan teror dan kerusakan di berbagai tempat. Mereka melakukan pembunuhan, pengusiran, penyerangan kampung-kampung penduduk Palestina, perampasan tanah, hingga pembantaian. Hingga datanglah waktu yang dijanjikan, yaitu tahun 1947, di mana saat itu orang-orang Inggris berjanji untuk keluar dari Palestina. Mereka mengatakan sudah cukup, kami tidak mau lagi tinggal di sini. Demikianlah orang-orang Palestina ditinggalkan tanpa institusi yang kuat, tanpa pemerintahan, tanpa senjata, dan tanpa persiapan. Sementara itu orang-orang Yahudi telah memiliki berbagai kelompok bersenjata dengan pasukan yang dilatih oleh Inggris dan dengan persenjataan lengkap yang disuplai oleh Inggris dan Amerika. Bahkan lebih dari itu, orang-orang Zionis juga telah membuat pabrik-pabrik senjata milik Zionis di tanah Palestina. Sementara itu, pos-pos militer penting di seluruh Palestina juga sudah diserahkan kepada orang-orang Zionis. Dengan pelan tapi pasti, Zionis mulai mengambil alih kekuasaan di Palestina. Populasi mereka yang tadinya hanya 2,8% pun telah berkembang menjadi 20%. Dengan total jumlah mereka mencapai 580.000 orang. Bayangkan dengan jumlah sedemikian banyak, semakin sulit bagi orang Palestina untuk menghadapi orang-orang Zionis ini. Maka di tanggal 14 Mei 1948, orang-orang Zionis pun mengumumkan pendirian negara penjajah Zionis. Dan David Ben-Gurion yang sebelumnya merupakan tokoh teroris dalam gerakan bersenjata Israel, akhirnya dipilih sebagai Perdana Menteri pertama negara penjajah Zionis. Dan di hari yang sama, negara mereka pun diakui oleh Amerika. Dilanjutkan dengan Iran yang saat itu masih dipimpin oleh Shah Iran, lalu Uni Soviet, lalu para sekutu Amerika, dan tentu saja Inggris. PBB bahkan telah menerima pengajuan penjajah Zionis sebagai bagian dari anggota PBB tanggal 11 Mei 1948, dan akhirnya mereka pun diakui sebagai negara oleh PBB sebagai negara baru yang sebelumnya tidak ada sama sekali di peta dunia. Namun 7 negara Arab yang menolak untuk mengakui kemerdekaan negara penjajah Zionis, mereka pun menyatakan perang di tahun 1948. Namun usaha orang-orang Arab untuk menguasai seluruh wilayah Palestina gagal, dan yang berhasil dikuasai oleh orang-orang Arab hanya sebagian wilayah Gaza yang dilindungi oleh Mesir dan wilayah tepi barat yang dilindungi oleh Yordania. Kekalahan orang-orang Arab saat itu tentu disebabkan oleh banyak faktor, dan tentu saja atas kehendak yang maha kuasa. Pasukan bangsa Arab saat itu belum mampu menghadapi senjata lengkap dan peralatan tempur penjajah Zionis yang cukup lengkap dan kuat, karena disuplai langsung oleh negara-negara maju yang merupakan pemenang Perang Dunia. Suplai teknologi, informasi, dan senjata dari Inggris dan Amerika serta Prancis membuat penjajah Zionis mampu bertahan di tengah gempuran pasukan negara-negara Arab. Maka setelah itu terjadilah bencana Nakbah 1948. Terjadi pengusiran besar-besaran terhadap orang-orang Arab yang tinggal di Palestina. Ratusan ribu orang Palestina pun diusir dari tanah mereka sendiri. Sebagian dari mereka harus mengungsi keluar wilayah Palestina, sementara sebagian yang lain diblokade dan dikepung di wilayah Gaza dan tepi barat.
Sementara itu orang-orang Palestina yang masih bertahan di tanah Palestina akhirnya menjadi bagian dari negara penjajah Zionis dengan identitas sebagai warga negara penjajah Zionis dan menjadi warga kelas 2, dan perlakuan terhadap mereka dibedakan dengan perlakuan terhadap orang-orang Zionis Yahudi. Di sini kita dapat melihat bahwa negara superpower pada masanya, yaitu Inggris dan Amerika, menggunakan kekuatan mereka dan jaringan mereka untuk membentuk negara boneka mereka, yaitu negara penjajah Zionis, untuk menjaga pengaruh dan kepentingan mereka di wilayah Timur Tengah. Mereka berusaha mendukung orang-orang Zionis Yahudi dengan tenaga, dana, dan senjata mereka agar negara Zionis penjajah tersebut tetap bertahan di Timur Tengah. Bahkan gereja Katolik pun mengumumkan di tahun 1965 bahwa orang-orang Yahudi tidak bersalah dalam peristiwa kematian Yesus. Dan di bulan Maret 2011, Paus Benedikt XVI pernah menyatakan bahwa tidak ada alasan berbasis teks yang menyatakan bahwa orang-orang Yahudi bertanggung jawab dalam peristiwa penyaliban Yesus. Pernyataan semacam ini seolah ingin menunjukkan dukungan terhadap berdirinya negara penjajah Zionis. Hal ini tentu aneh, mereka baru membicarakan ini setelah 1900 tahun kepergian Yesus. Sedangkan orang-orang Muslim sudah meyakini dengan jelas bahwa Yesus yang diyakini sebagai Isa Al-Masih memang tidak disalib sama sekali dan telah diselamatkan oleh Allah. Sedangkan yang disalib oleh orang-orang Romawi dengan dukungan orang-orang Yahudi adalah muridnya yang berkhianat. Hal ini tentu menunjukkan betapa pengaruh gerakan Zionis sangat kuat di kalangan masyarakat Kristen. Dan seolah orang-orang Zionis ini kembali membangkitkan impian orang-orang Kristen dalam perang salib untuk menguasai Yerusalem. Setelah sekian banyak pasukan salib yang dikirim oleh orang-orang Eropa gagal merebut Yerusalem atau Baitul Maqdis. Lalu terjadilah peristiwa 1967, di mana orang-orang Zionis penjajah memperluas wilayah mereka dan mencaplok lagi sebagian wilayah Mesir dan sebagian wilayah Gaza dan tepi barat. Dan di hadapan masyarakat dunia, mereka melakukan pembunuhan, penculikan, pembantaian, dan pengusiran secara terus-menerus secara terang-terangan di depan mata dunia. Dan siapapun yang melawan mereka langsung dicap sebagai teroris. Padahal merekalah yang melakukan teror yang lebih parah. Padahal hukum internasional di PBB nomor 2649 menyatakan bahwa perjuangan bangsa-bangsa untuk kemerdekaan mereka dan keselamatan tanah mereka dan pembebasan dari penjajahan dan perlakuan rasisme merupakan hak asasi setiap manusia dengan seluruh cara yang ada termasuk dengan senjata. Dan hukum internasional membenarkan penggunaan senjata untuk melawan penjajahan ilegal yang dilakukan oleh orang asing. Semua usaha pengusiran, pembunuhan, pembantaian, dan penculikan terus dilakukan oleh orang-orang Zionis penjajah sampai hari ini. Dan hari ini kisah panjang orang-orang Yahudi Zionis ini terus berlanjut. Sementara itu, penghancuran, kejahatan, dan kerusakan yang mereka lakukan semakin parah dan besar. Semua kisah yang telah kita bahas dari episode 1 sampai episode 3 ini merupakan kisah panjang tentang sejarah kemunculan orang-orang Yahudi hingga terjadinya konflik rumit yang panjang di tanah Palestina. Dan semua kisah ini masih berlanjut dan belum selesai. Penjajahan masih berlanjut dan perjuangan rakyat Palestina masih berlanjut. Dan semoga kemenangan dan pembebasan rakyat Palestina semakin dekat insya Allah. Semua video ini dari bagian 1 hingga bagian 3 akan saya lampirkan di deskripsi video ini, agar siapapun yang ingin mengetahui kisah lengkap tanah Palestina dan orang-orang Yahudi dapat membuka video tersebut untuk mengetahui kisahnya secara lebih lengkap. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.